Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar Pesugihan Gunung Kemukus. Pesugihan Gunung Kemukus. Gunung Kemukus sudah lama kondang dengan kemistisannya. Banyak orang datang untuk berziarah dan menjalankan ritual demi mencari kekayaan. Yang tak lazim, para pelaku ritual itu menjalankan hubungan suami istri, meski bukan dengan pasangan sahnya. Tentu saja, fenomena ini membuat banyak masyarakat mengernyitkan dahi. Entah dari mana asalnya ritual ini bermula. Namun, dari cerita tutur masyarakat, ada yang menyebut ritual ini didasarkan pada kesalahan yang dilakukan oleh Pangeran Samudra dengan ibunya, yaitu Dewi Ontrowulan. Padahal, sebetulnya apa yang dilakukan ibu dan anak itu wajar saja. Ada pemelencengan dari riwayat yang melibatkan Pangeran Samudra dan ibunya. Ceritanya, saat Pangeran Samudra menuntaskan misinya berdakwah ke tanah Jawa, ia sakit keras dan harus dimakamkan. Mengetahui anaknya telah tiada, Dewi Ontrowulan berziarah ke makam Pangeran Samudra dan memutuskan bermukim di dekatnya. Sampai pada suatu ketika, ia merasa bertemu kembali dengan putranya serta dapat bertatap muka dan berdialog secara gaib. Beliau kemudian moksa. Lantaran tidak ditemukan jasadnya di sekitar makam, maka Dewi Ontrowulan dianggap oleh warga setempat moksa. Namun, sayangnya pelaku ritual Gunung Kemukus terlanjur keliru. Sebab ada riwayat yang menyimpang yang berkisah bahwa Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan melepas rindu, kemudian berhubungan di sana. Keduanya pun terpergok warga, lantas dibunuh. Sebelum meninggal, Pangeran Samudra konon berpesan, siapapun yang bisa melanjutkan hubungan mereka, maka semua apa yang diinginkan akan dikabulkan. Segala permintaannya bakal terkabul. Untuk menyempurnakan ritual, apabila ingin mengalap berkah atau permohonannya terkabul, maka orang yang datang ke makam Pangeran Samudra harus melakukan ritual hubungan dengan lawan jenis yang bukan suami istri selama 7 kali. Ritual tersebut merupakan pelengkap setelah mandi di sendang Ontrowulan, mata air yang terletak beberapa ratus meter sebelah timur makam, dan nyekar di makam Pangeran Samudra. Dahulu, hubungan itu dilakukan bahkan secara massal, bukan cuma 1 atau 2, melainkan ratusan pasang peziarah melakukannya di alam terbuka. Ritual yang melibatkan pasangan tidak sah itu dilakukan selama 7 kali berturut-turut setiap hari pasaran di malam Jumat Pon. Konon, diyakini jika seseorang yang ritualnya berhasil dan tidak kembali ke Gunung Kemukus untuk menggelar selamatan, maka celaka akan menanti orang tersebut. Bahkan
bisa jadi ia akan menjadi miskin kembali. Tak hanya itu, seseorang yang terlanjur terjun dalam ritual ini harus memelihara pasangan selingkuh hingga akhir hayatnya. Hal ini bertujuan untuk ngingoni atau memelihara kesakralan doanya yang dikabulkan di makam Pangeran Samudra. Tentu, perbuatan semacam ini tidak pernah diperbolehkan di agama manapun. Selain mengingkari kuasa Tuhan dalam memberi rezeki, juga menimbulkan resiko tertular penyakit. Namun, di luar ritual itu, makam Pangeran Samudra memang ramai diziarahi setiap hari. Biasanya, jumlah peziarah yang datang lebih banyak setiap hari Kamis malam, khususnya setiap Kamis malam Jumat Pon dan Kamis malam Jumat Kliwon. Tidak kurang dari 10.000 pengunjung dari berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa datang untuk berziarah di tempat ini. Selain itu, pada minggu pertama bulan Suro atau Muharram, diadakan pensucian kelambu makam Pangeran Samudra yang biasa disebut dengan ritual larap selambu. Deretan pria meninggal dalam ritual di Gunung Gemukus pun semakin bertambah. Kasus kematian tragis pengunjung objek wisata Gunung Gemukus ini terjadi saat menggelar ritual pada malam Jumat. Banyak kematian yang terjadi dan mengiringi ritual di Gunung Gemukus. Menariknya, mayoritas kasus kematian pengunjung terjadi saat malam Jumat Pon, yang menjadi puncak malam ritual di Gunung Gemukus. Tragisnya, sebagian korban meregang nyawa saat atau seusai melakukan kencan dengan wanita pasangannya. Beberapa kematian pengunjung saat melakukan ritual pada Jumat Keramat itu sudah banyak terjadi. Seorang kakek ditemukan warga meregang nyawa saat melakukan kencan di malam Jumat Pon. Pada waktu itu, kakek itu tiba di Gunung Gemukus untuk melakukan ziarah Kamis siang. Kebetulan, malamnya adalah malam Jumat Pon, yang dikenal sebagai malam pasaran atau malam terbaik untuk ritual. Selesai melakukan ziarah di makam Pangeran Samudra, korban kemudian diketahui mengajak seorang wanita teman kencannya. Korban diyakini masih percaya dengan prosesi ritual tersebut sebagai sebuah keharusan bagian dari ziarah. Kemudian, sekitar pukul 19.00, korban bersama wanita kencannya menuju sebuah kamar di rumah kontrakan milik warga setempat. Naas, saat keduanya berada di dalam, tak lama berselang, si wanita mendadak histeris dan lari ketakutan. Saat dicek, korban sudah kejang-kejang dan sejurus kemudian lemas, lalu tak bernyawa. Banyak sekali kepercayaan yang menyalahgunakan kesakralan di Gunung Gemukus. Banyak cerita yang diputarbalikkan demi untuk mencari pesugihan yang tidak wajar dan juga melanggar norma agama. Berbagai cara pun dilakukan demi uang dan harta, serta kepuasan di dunia. Semoga Gunung Gemukus dan ritual ziarah makam Pangeran Samudra dapat kembali bersih dari ritual-ritual yang menyimpang. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.